Hai Uma-Uma, long time no see, makan lontong tanpa nasi. Ya, masih di channel kesayangan kalian Susana Raya. Setiap hari Senin kita akan membahas kasus-kasus misteri-misteri yang tidak terpecahkan, yang ada di seluruh bumi, di Indonesia, di luar negeri, dimanapun. Dan bahkan jika ada, kita akan membahas kasus-kasus yang ada di cakrawala kita ini. Ya, kasus yang akan kita bicarakan adalah kasus Marta Marek. Ya, mungkin belum banyak yang mendengar. Kalaupun sudah ada yang mendengar atau yang membaca, mungkin kita akan refresh lagi, ulangi lagi kasus ini kepada Anda, dibawakan khusus dan dikupas habis oleh Susan Araya. Marta Marek, pembunuh berantai Austria yang menghabisi keluarganya sendiri. 6 Desember 1938 untuk pertama kalinya dalam 30 tahun Austria menghukum mati seorang perempuan. Dan saat itu menjelang Perang Dunia Kedua, Hitler yang menduduki Austria menetapkan kembali hukuman mati. Marta Marek, demikian nama si pembunuh berantai itu, membuat geger Sainto Negeri karena terbukti telah meracuni seluruh keluarganya demi uang asuransi. Marta ini dilahirkan di Wina, Austria pada tahun 1904. Ia adalah seorang anak terlantar yang diadopsi oleh keluarga Lowenstein. Keluarga itu hidup serba kekurangan. Sejak usia 15 tahun, Marta sudah bekerja di toko pakaian. Beberapa tahun kemudian, ia bertemu dengan Moritz Fritsch, seorang pemilik toko pakaian yang kaya raya. Fritsch yang saat itu sudah berumur 74 tahun menyukai gadis remaja itu dan menjadikannya anak asuh. Tetapi menurut sumber lain, ia dijadikan gadis simpanan. Fritsch memanjakannya dengan kemewahan, gaun-gaun yang indah hingga menyekolahkan ke sekolah elit di Prancis dan Inggris. Kemudian Marta memasuki lingkaran pergaulan kelas atas. Dari seorang gadis miskin, ia menjelma menjadi perempuan muda bergaya hidup glamor. Ya, Marta Marek menjadi OKB, orang kaya baru. Ia tidak perlu bekerja keras untuk meraih semua itu. Walinya yang kaya begitu royal memanjakan Marta. Setelah menyelesaikan sekolahnya, Marta kembali ke Wina dan tinggal bersama Fritsch. Namun tidak lama ketika ia berumur 20 tahun, ia bertemu dengan seorang insinyur muda bernama Emil Marek. Pucuk dicinta, ulam tiba, mereka jatuh cinta. Dan diam-diam mereka menjalin hubungan. Tak lama keberuntungan menghampiri keduanya karena Fritsch meninggal dan mewariskan seluruh uang dan mansionnya kepada si anak asuh. Marta dan Emil kemudian menikah dan hidup berfoya-foya. Kebiasaan ya Anda ya, berfoya-foya. Dan akhirnya tidak butuh waktu lama hingga mereka terpaksa menjual mansion warisan itu karena tidak ada lagi harta yang tersisa. Akhirnya mereka benar-benar tidak punya apa-apa hingga terbersitlah suatu rencana yang tidak waras. Keduanya hendak menipu jasa asuransi agar bisa mengklaim uang senilai 10.000 euro. Udah rakus, gila lagi. Emosi saya. Dan caranya adalah dengan memotong kaki Emil dan berpura-pura seolah kejadian itu adalah kecelakaan. Rencana pun disusun. Kecelakaan itu direkayasa seolah Emil tidak sengaja melukai kakinya sendiri saat memotong kayu dengan kapak. Marta mengayunkan kapak ke kaki Emil, namun ayunan pertama itu hanya meninggalkan luka dalam dan kucuran darah yang deras. Emil dengan menahan sakit yang luar biasa dan tergeletak, nyaris tidak sadar menyuruh Marta mengayunkan kembali kapaknya sampai akhirnya kakinya putus. Emil segera dilarikan ke rumah sakit dengan kaki kiri terputus.
Tetapi perusahaan asuransi merasa curiga dan menyelidiki kasus kecelakaan itu. Kemudian dokter yang menangani Emil melihat luka dengan 3 potongan yang berbeda dan arah luka yang tidak konsisten, yang artinya luka itu tidak dibuat sendiri oleh Emil seperti yang diakuinya. Karena terpojok, Martha berusaha menyogok perawat yang turut menangani Emil dan menyuruhnya berbohong dengan mengatakan bahwa dokterlah yang membuat luka itu atas perintah perusahaan asuransi. Upaya itu gagal. Martha dan Emil akhirnya dihukum 4 bulan penjara karena pencobaan penyuapan. Kemudian mereka pindah ke Algiers. Namun keadaan tidak menjadi lebih baik. Apalagi mereka kini mempunyai 2 anak yang harus dihidupi. Keluarga itu lalu kembali lagi ke Wina dan Martha sampai harus berjualan sayur di kaki 5. Akhirnya dengan sedikit uang yang tersisa, Martha melihat harapan satu-satunya adalah asuransi. Harapan itu terwujud karena Emil tiba-tiba meninggal. Martha mewarisi uang asuransi Emil yang tidak seberapa. Beberapa minggu kemudian, anak perempuannya yang berusia 7 tahun yang bernama Ingeborg menyusul Emil. Kematian Ingeborg menambah sedikit pundi-pundi uang Martha. Bibi Martha bernama Susan Lowenstein lalu meminta Martha untuk tinggal bersama di mansionnya. Dengan senang hati, Martha akhirnya pindah ke rumah bibinya. Tak sampai sebulan, Susan meninggal. Mansion dan segala isinya jatuh ke tangan Martha karena tabiatnya yang gemar berfoya-foya. Sebentar saja Martha sudah menghabiskan harta warisan bibinya. Lagi-lagi karena kondisi keuangannya yang semakin buruk, Martha memutuskan untuk menyewakan kamar di mansion itu. Dan salah satu penyewa adalah seorang janda bernama Frau Kittenberger. Tidak lama kemudian, wanita itu meninggal mewariskan sedikit uang asuransi kepada Martha. Kok kayaknya orang yang deket Martha semua meninggal ya? Mungkin karena tidak ada lagi orang yang bisa ia bujuk untuk menjadikannya ahli waris premi asuransi. Martha lalu mengasuransikan sejumlah lukisan. Suatu hari ia menyuruh orang untuk memindahkan lukisan-lukisan itu ke sebuah gudang. Ia melapor kepada polisi bahwa lukisan-lukisannya telah dicuri dan bersikeras mengklaim pencairan uang asuransi. Pihak asuransi tentu tidak mau percaya begitu saja. Mereka kemudian menyewa seorang detektif Ignaz Peters untuk menyelidiki kasus tersebut. Dan ternyata Peters adalah detektif yang sama yang beberapa tahun sebelumnya menyelidiki dan membongkar kasus amputasi kaki Emil. Nah, kena batunya loh Ibu Martha. Ibu Martha, Anda kena batunya kali ini. Lukisan-lukisan itu akhirnya berhasil ditemukan. Martha ditangkap atas tuduhan penipuan asuransi. Hal ini memunculkan kecurigaan bahwa bukan kali ini saja Martha melakukan penipuan untuk memperoleh uang asuransi. Apalagi kematian banyak orang di sekitarnya memberikan keuntungan finansial dari uang asuransi yang dibayarkan. Penggalian dan otopsi kemudian dijalankan. Tidak hanya pada jasad Frau Kittenberger, orang asing yang mewarisi Martha asuransi, namun juga pada jasad bibinya Susan, suaminya Emil, dan anaknya Ingeborg. Hasil uji toksik menyatakan bahwa mereka semua meninggal karena racun talium yang membuat mereka susah menelan dan melumpuhkan anggota tubuh. Peter kemudian teringat bahwa Martha memiliki anak laki-laki. Anak itu baru saja diasuransikan. Ketika anak itu ditemukan di sebuah rumah di luar Wina, ia sedang dalam kondisi sekarat karena talium yang diminumkan Martha. Ia akhirnya bisa diselamatkan. Martha didakwa atas pembunuhan 4 orang, yaitu suami, anak, bibi. Semua adalah keluarganya sendiri dan Frau Kittenberger. Martha membantah semua tuduhan, namun pengadilan berhasil menghadirkan penjual bahan kimia yang menjual talium kepada Martha sebagai saksi. Dan dia bersumpah bahwa Martha memang benar pernah berkali-kali membeli talium kepadanya. Pemerintah Hitler mengirimkan guillotine ke Wina pada 3 Oktober 1938, dikemas dengan tulisan peralatan industri. 2 bulan kemudian, 6 Desember 1938, Martha Marek dibawa ke atas panggung eksekusi. Ia sempat meronta dan menendang algojonya, Johann Reichhardt.
dengan sangat keras. Kapak guillotine menebas lehernya cukup sekali saja, mengabadikan nama Martha Marek sebagai pembunuh berantai perempuan paling kejam dalam sejarah Austria. Ya, itulah adalah cerita tentang Martha Marek, kasus pembunuhan yang didasari oleh keinginan untuk mendapatkan uang asuransi di episode kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like, share. Jika kalian merasa video-video ini bermanfaat untuk keluarga atau teman kalian, jangan lupa untuk tulis komen di kolom komentar jika kalian menginginkan sesuatu kasus, misteri, atau apapun yang kalian inginkan untuk Susan Araya kupas habis di episode selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Bye-bye.